يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, terkhusus yang kemudian digambarkan di dalam banyak ayat dan surah dalam Al-Qur'an. Allah informasikan kepada kita tentang ciri orang-orang yang beriman agar kemudian kita berusaha menginstal ciri tersebut pada pribadi kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tanda-tanda orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pula dalam Al-Qur'an karakter orang-orang yang mengingkari Allah, karakter orang-orang yang munafik di antaranya kita kenali dan kemudian kita berusaha menghindarinya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara garis besarnya manusia dalam sikap kepada Allah terbagi dua. Yang pertama, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang kafir, mereka terbagi dua. Ada yang mereka terang-terangan memperlihatkan pengingkarannya dan permusuhannya kepada Rasulullah, kepada para sahabat dan kepada Islam. Dan yang kedua, ada orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, tapi mereka pura-pura beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut dengan orang-orang munafik. Di hati mereka tidak ada keimanan sama sekali, tetapi lahiriah mereka memperlihatkan seolah-olah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui senantiasa mengungkapkan kebusukan-kebusukan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui senantiasa menginformasikan kepada kaum muslimin seperti apa karakter mereka. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Di antara disebutkan di dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus suqqah. Di antara ciri yang pertama orang-orang munafik, mereka
baru akan beramal salih. Mereka baru akan ikut kerja amal jama'i, kerja bersama-sama jika ada keuntungan-keuntungan duniawi. Jika ada janji-janji materi yang mereka harapkan bisa menguntungkan untuk diri mereka, dan jika jarak yang ditempuh itu dekat, ataupun jika amalan yang akan mereka amalkan tuh mereka nilai itu ringan, itu mudah. Yang paling utamanya adalah mereka baru akan beramal ketika ada iming-iming duniawi, baru mereka akan mengerjakan sebuah amalan salih ataupun mengikuti apa yang menjadi amal jama'i bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala Rasulnya mentarbiyah para sahabat dengan tarbiyah yang benar, tentunya berdasarkan Al-Quran dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beramal ini melainkan mukhlisina lahu ad-din, untuk senantiasa dilandasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Yang pertama ketika ada ikhlas dalam hati kita, yang kedua ketika amal kita prakteknya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang munafik, walaupun amalan mereka secara lahiriah terlihat persis seperti amalan yang dilaksanakan diamalkan Rasulullah, tetapi di hati mereka tidak ada keikhlasan, maka amal mereka haba'an mansura, tidak ada artinya, sia-sianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah ciri yang pertama disebutkan dalam surah At-Taubah, yaitu ciri orang-orang munafik. Mereka mau beramal salih, mereka mau bergotong royong beramal jama'i, apalagi amal jama'i yang merupakan bagian dari syariat Islam, baru mau bekerja, baru mau bergabung ketika ada keuntungan duniawi. Na'udzubillah. Kemudian ciri yang berikutnya disebutkan di dalam surah At-Taubah, walau aradul khuruja la addu lahu uddah walakin ba'udat alaihim walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Seandainya mereka berikutnya bergabung dalam sebuah amal jama'i bersama Rasul dan para sahabat, bersama kaum muslimin, sesungguhnya mereka pasti akan mempersiapkan diri sebagaimana kaum muslimin yang lain. Tetapi walau mereka terlihat responsif, terlihat semangat, sesungguhnya Allah tidak menyukai karakter mereka. Kenapa? Disebutkan di dalam ayat yang ke-47 dari surah At-Taubah, "Lau kharaju fikum ma zadu fikum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin." Walaupun mereka terlihat responsif, terlihat semangat secara lahir, tetapi hati mereka hakikatnya menentang, benci, tidak suka dengan amal jamaah yang sedang mereka hadapi. Mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan sikap mereka. Kenapa? Karena walaupun mereka bergabung dalam sebuah amal jama'i, hakikatnya itu tidak menambah kekuatan bagi kaum muslimin, tapi sebaliknya malah menjadi beban bagi kaum muslimin, dan di samping itu menggembosi dalam pasukan barisan kaum muslimin. Ada dalam jamaah, ada dalam kebersamaan, tetapi malah menggembosi orang-orang yang di sekitarnya, yang mestinya menambah personal itu, menambah kekuatan, menjadi solid, yang mestinya kalimat yang terucap itu membangkitkan semangat, tapi kalimat yang mereka ungkapkan ketika beramal jama'i itu justru malah melemahkan personal yang memiliki landasan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara ciri orang-orang munafik yang disebutkan di dalam surah At-Taubah. Kemudian berikutnya Allah sebutkan, "In tusibka hasanatun tasuhum
wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallahum farihun. Ketika Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak suka ketika ada orang-orang beriman dapat kemenangan. Mereka tidak suka ketika orang-orang beriman mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak suka ketika ada semua amal jama'i sukses. Tetapi ketika ada sebuah amal jama'i ataupun ketika pasukan kaum muslimin, ketika ada jamaah kaum muslimin itu mendapatkan hambatan, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ataupun mendapatkan sebuah keburukan yang merupakan ujian dari kaum muslimin, mereka akan mengatakan, apa kata saya juga? Kalian tidak usah mengerjakan ini, tidak usah berangkat, dan berbagai macam alasan lainnya, seolah-olah mereka adalah orang yang paling benar. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka senantiasa menggembosi kaum muslimin? Karena pada ikatnya mereka adalah musuh dalam selimut. Mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka berimannya hanya secara lahiriah saja, tetapi hatinya sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, ingkar kepada apa yang disampaikan Rasulullah, baik itu risalah kenabian ataupun demikian juga Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya diungkapkan juga di awal surah At-Taubah, bahwa di antara ciri orang-orang munafik disebutkan ketika Allah menyebutkan la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, kemudian menurunkan kitab-kitab. Itu merupakan bagian daripada agar senantiasa terciptanya kemaslahatan di dunia. Kemaslahatan yang paling utama adalah ketika manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, ketika manusia terjatuh kepada kesyirikan, baik secara personal ataupun secara kelompok, maka di sana telah terjadi kerusakan di dalam hati seseorang dan juga dalam kelompok atau masyarakat yang tinggal di sebuah tempat yang mereka meyakini dan mengamalkan kesyirikan. Maka disebutkan di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, kesyirikan merupakan kedoliman yang paling utama, yang paling besar. Orang-orang munafik, di samping mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau juga mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mengklaim bahwa usaha-usaha mereka itu adalah usaha-usaha dalam rangka untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera. Tetapi Allah ungkap sikap mereka dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Wahai orang-orang munafik, ketika dikatakan pada mereka janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan menjawab, qalu innama nahnu muslihun, kami bukan orang yang membuat kerusakan. Justru kami mengatakan hal ini, berbuat ini adalah untuk kebaikan bersama. Jamaah rahimakumullah, Allah menurunkan Al-Quran dan berbagai macam perintah dan larangannya adalah dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada ayat dalam Al-Quran yang Allah perintahkan, tidaklah ada ayat dalam Al-Quran yang Allah larang bagi kita, lalu kita amalkan perintahnya, kita tinggalkan larangannya, melainkan akan ada kemaslahatan, kebaikan, kesejahteraan baik kita, bagi diri kita dan bagi orang lain, bagi manusia juga bagi makhluk Allah yang lain, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, baik itu juga bangsa jin yang tidak kita lihat. Maka di antara keutamaan orang yang berangkat pergi untuk mencari ilmu agama, di antara keutamanya mereka didoakan oleh binatang-binatang. Rasul bersabda, hatal huta fis sama, bahkan sampai ikan yang di lautan itu mendoakan orang-orang yang pergi berangkat ke majelis ilmu. Kenapa mereka sampai mendoakan orang binatang tersebut, mendoakan orang yang pergi ke majelis ilmu? Karena mereka mengetahui bahwasannya jika manusia berilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah,
dan mereka amalkan, mereka terapkan, maka binatang pun akan merasakan kebaikan, kesejahteraan, efek daripada Al-Quran dan hadis yang diamalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik, mereka senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang seolah-olah itu benar tapi salah. Sepertinya subhat, ataupun mungkin juga disebut kategori kalimat kekufuran yang saat ini sedang viral. Ketika kaum muslimah yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera, yang asalnya mereka bebas berkerudung, tapi kemudian mereka walaupun kerudungnya masih perlu dalam proses, kemudian mereka datanglah sebuah aturan di mana paskibra muslimah, pasukan muslimah yang tergabung dalam paskibra ini tidak boleh menggunakan kerudung. Ini merupakan sebuah penentangan kepada Allah dan Rasulnya, dan mengatakan dengan sebuah alasan, ini dalam rangka untuk keseragaman. Inilah kalimat subhat, bahkan kalimat kufur. Kenapa? Karena menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Aturan ini dibuat dalam rangka untuk keseragaman, untuk keberagaman, menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi itu kalimat yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun kemudian katanya diralat, tetapi tentunya yang bersangkutan harus memperlihatkan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah membuat sebuah pernyataan yang menentang Allah dan Rasulnya dari sisi hukum kebebasan beragama, yaitu menjalankan Islam sesuai dengan keyakinannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jemaah rahimakumullah, itu demikian beberapa ciri-ciri orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan yang paling banyak disebutkan di dalam surah At-Taubah. Tentunya mari kita sama-sama untuk menghadiri majelis ta'lim agar kita kaji kembali, karena sesungguhnya sifat orang munafik tidak hanya 4 poin yang tadi khatib sampaikan, tapi sangat banyak sekali. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jemaah Jumat rahimakumullah, tentu memang akan terasa beda orang yang mengalami dan orang yang hanya mendengar berita. Nikmat itu baru bisa kita rasakan ketika kita pernah mengalami sebelumnya sesuatu yang ada kebalikannya. Istirahat itu baru terasa enak bagi orang yang sebelumnya telah lelah, telah capek. Ya. Wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab. Ungkapan bahasa Arab mengatakan demikian. Kenikmatan itu, enaknya istirahat itu tidak akan terasa kecuali orang yang sebelum istirahat dia telah melalui waktu-waktu yang melelahkan. Demikian juga mungkin kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tentunya bagi para pejuang yang memperjuangkan negara ini, Islam ini, Indonesia ini agar merdeka, kemudian berikutnya diproklamasikan kemerdekaan tahun 45, kemudian para pejuang itu hidup berikutnya setelah tahun 45, mereka tentunya bisa merasakan perbedaan suasana, bagaimana susahnya ketika berjuang dan enaknya ketika sudah merdeka. Kita mungkin yang hadir dalam majelis kali ini, sedikit di antara kita yang mengikuti perjuangan sebelum 45. Maka tentunya mungkin kita belum mengetahui seperti apa rasanya hanya berita bagaimana susahnya para pejuang dahulu berjuang memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini. Tetapi kita walaupun hanya mendengar ceritanya saja, bagaimana susahnya perjuangan pendahulu kita, mudah-mudahan walaupun hanya dengar ceritanya saja, kemudian kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa ikut merasakan begitu susahnya para pejuang dahulu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan kita saat ini tinggal menikmati hasil daripada perjuangan. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka di antara bentuk mensyukur nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia, kepada kita, adalah di antaranya mari mengisi kemerdekaan ini, di mana kita bebas mengerjakan, mengamalkan Islam dengan sebebas-bebasnya. Apakah negara ini menentang kita
menghambat kita untuk melaksanakan sholat? Tidak. Apakah negara ini menentang kita untuk mengikuti sebuah kajian-kajian? Tidak. Apakah negara ini kemudian menghambat kita untuk bisa melaksanakan berbagai ibadah? Tidak. Maka itu sebuah kemerdekaan yang hakiki, yang mestinya kita manfaatkan sehatnya kita, luangnya kita dalam rangka untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah hadis yang Rasul sabdakan, ni'matani maghbunun katsirun fiha minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu apa? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu yang luang. Maka nikmat yang sehat dan nikmat waktu yang luang ini mari kita gunakan dalam semaksimal mungkin untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, menghadiri majelis ta'lim dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jamaah rahimakumullah, demikian khutbah yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga ada manfaat buat kita semuanya. Nakhtatim bidu'ai ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajaz wal kasal wa na'udzu bika minal bukhli wal jubn wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.